Duta Bangsa, yang mana mereka bukan semuanya dari jurusan komputer ya, bahkan yang dari jurusan manajemen pun juga mampu membuat video yang luar biasa. Dan tadi bisa menginspirasi. Ya, Mas Ilham. Mohon izin ke Google Meet apa itu ikutnya sambil kerja. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi Oke. ya Bu, cuma dengerin aja ini. Oh ya, deh, tidak apa-apa. Oke, Mas Ilham. Oke Bu Erwina. Baik, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kita menunggu yang belum bergabung dan ternyata sudah, alhamdulillah ya, pagi ini kita sudah banyak yang bisa bergabung. Nanti yang lain mungkin yang masih OTW bisa menyusul atau seperti tadi Mas Ilham, karena memang ada beberapa mahasiswa yang sambil bekerja. Ini nanti sambil bekerja, enggak apa-apa, yang penting bisa menyimak, apa yang disampaikan bisa diterima, seperti itu ya. Oke, baik. Bisa kita mulai ya untuk hari ini supaya nanti tidak terlalu memakan waktu. Mas Ilham minta maaf untuk bisa di-off-kan mikrofonnya ya, atau operator bisa membantu? Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya boleh minta kameranya dibuka dulu sebelum kita mulai? Ya, biar kita bisa foto bersama. Nanti akan diklik sama operator ya. Bisa dibuka dulu? Ya, yang masih belum membuka kamera silahkan. Nanti kalau fotonya di belakang soalnya takutnya saya kelupaan. Atau ada yang keburu sambil kerja muter kemana gitu nanti malah kelupaan. Ya, baik, kita bisa mulai di awal aja. Lutfi Prakoso Muhammad siapa itu? Ya, yang belum silahkan dibuka kameranya. Ya. Baik, dalam hitungan ketiga ya, jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Suaranya tidak terganggu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama ya. Makanya kemarin beberapa kali kegiatan kita selalu mengingatkan untuk menjaga imun dan iman sehingga kita akan aman seperti itu. Ya, baik. Teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas limpahan berkahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 kita masih diberikan segala kenikmatan ini. Meskipun melalui daring kita bisa menyapa dan bersilaturahim, tetapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini sendiri. Yang mana sebenarnya biasanya kita bisa melakukan ini di kampus, bisa saling bertemu, bisa saling menyapa, bisa ada tatap muka, seperti itu. Tapi kondisi yang mengharuskan kita seperti ini, mudah-mudahan kita selalu sabar, kita selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, meskipun dalam kondisi ataupun suasana yang sangat terbatas ini. Nah, untuk kesempatan hari ini adalah pertemuan ke-5 kalau nggak salah ya. Kita dalam kegiatan pelatihan soft skill ini, yang mana beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bertemu untuk membahas tentang life skill management, yaitu how to manage finance kalau untuk Mas yang kemarin ya. Ada beberapa teman yang belum mengirimkan tugas karena memang link presensi yang kemarin itu yang sudah mengisi dan belum ada pengiriman tugas lagi nggak masalah ya. Kemudian
Untuk teman-teman yang sudah mengirimkan, terima kasih atas apresiasinya dan mudah-mudahan apa yang penjenengan tuliskan, apa yang teman-teman lakukan di dalam kegiatan manajemen keuangan itu nanti akan sedikit membantu bagaimana kedepannya kita sebagai seorang mahasiswa, baik yang sambil bekerja maupun yang masih dengan orang tua, itu akan lebih mudah dalam memanage keuangan kita. Oke? Dan itu semata-mata tidak hanya untuk tugas, saya harapkan itu nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga akan membantu banyak hal dan akan memberikan kemudahan-kemudahan seperti yang kemarin kita sudah bahas bersama. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita hari ini akan membahas life skill management yang lain yang tentunya tidak kalah pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk mencermati beberapa hal. Karena saya yakin ada beberapa teman-teman yang dari fresh graduate ya, ada yang masih baru lulusan SMA atau SMK tahun ini. Nah, ini adalah suatu pengalaman yang baru, yang mana kita harapkan beberapa tips yang bisa kita bahas di sini akan membantu kita nantinya dalam melaksanakan perkuliahan. Karena tentu akan sangat berbeda ketika kita berada di bangku sekolah dengan kondisi maupun suasana di kampus seperti itu. Meskipun masih daring, saya harap nanti teman-teman juga masih tetap bisa fokus ya. Oke, saya mulai dari saya share screen dulu. Oke. Materi kita hari ini adalah life skill management. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk refreshing dulu ya. Wah, ada siapa itu ya? Ada yang kenal? Yang jelas bukan Bu Nina ya. Suaranya bisa ya? Sebentar. Volumenya sudah full.
Ya, pertanyaannya adalah pesan moral apa yang dapat diambil dari drama tersebut? Diperhatiin ya tadi ya? Diperhatiin ya? Isinya apa tadi? Halo? Oh, nggak ada yang menyaut. Jangan-jangan saya tinggal tidur ini. Halo, Ya, siapa yang bisa kasih hmm, pesan moralnya, masukan? Bu. Pesan Ya, moralnya silakan. adalah Sudah lihat full videonya tadi sudah, ya? sudah Ya, apa? boleh berusaha, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Bisa membuat sakit. Ya, boleh berusaha, tapi jangan memaksakan diri, nanti malah sakit. Ada lagi yang lain? Yang lain mana, halo? Dari 24? Nggak ada yang mau menyampaikan ide? Halo? Kemana ya teman-teman ya? Yang lain kemana ini? Halo. Ya, siapa yang mau ngasih masukan? Saya boleh minta tolong untuk buka kamera semua ya? Halo? Atau perlu ditanya satu-satu ya? Oke. Ya. Lutfi, Adi, Irwanto, Anhar, Priyono, Sandro, Aprilia. Siapa nih yang mau kasih masukan dulu? Jangan terlalu memaksakan diri, Bu. Sama.
Yang lain? Mohon maaf Bu, karena tadi saya nama Terlambat ya Mbak April ya? nggak terlambat nyambi rekap Bu. Oh, Mohon iya maaf. ya. Masih masuk ya di Oke. kantor ya? Iya. Oke, yang lainnya? Adi Sabda. Oh, Mas Anharul Huda tadi ya? Yang mau bersuara kayaknya. Semangat pantang menyerah, Bu. Semangat pantang menyerah. Ada lagi? Mas Adi Sabda. Sampun Bu kula. Oh iya, dusik Dewi mau. Lali. Oh, Yo, iya. ganti nih Mas. Yang belum siapa ini? Sandro. Usaha tidak mengkhianati hasil, Bu. Oh, usaha Wah, tidak mengkhianati oke. hasil ya. Yang jelas Sandro persis. tadi, ya, tadi diperhatikan ya, nggak cuma lihat nuna-nunanya cantik-cantik ya. Jadi itu tadi sedikit refreshing ya. Apa sih yang membuat kita berubah? Itu tadi sebenarnya harapan saya. Di awal tadi ada percakapan kan bahwa apa yang membuat kamu ingin merubah hidup kamu dengan belajar kan tentunya. Nah itulah karena dengan belajar kita akan banyak tahu. Ya, dengan belajar kita akan banyak tahu bagaimana kita akan bisa mengubah hidup kita. Karena hidup kita itu tanggung jawab kita sendiri kan, bukan tanggung jawab orang lain, bukan milik orang tua kita. Sehingga ya kita sendiri yang mau menentukan hidup kita itu mau lebih baik seperti ini saja, atau justru bahkan kalau kita tidak menatanya dengan baik akan menjadi lebih buruk. Nah, pastikan kita semua tidak ingin alternatif terakhir tadi, pilihan terakhir itu akan terjadi pada kita kan. Tentunya kita berharap bahwa hidup kita itu harus lebih baik ke depannya. Bahkan kita harus punya yang namanya tekad bahwa, oh saya harus lebih baik nih. Tidak hanya besok lebih baik dari hari ini, tetapi kita juga harus lebih baik daripada orang tua kita. Kita harus lebih baik daripada apa yang kita lakukan saat ini. Nah, dengan begitu kita akan memiliki beberapa tanggung jawab. Apa sih yang harus kita miliki untuk mengubah hidup kita itu? Iya enggak? Ya kan? Kalau tadi kita lihat di sini, teman-teman ada percakapan bahwa saya 18 tahun. Nah, harus berubah kan? Nah, berubah itu harus ada alasannya. Kalau hanya karena orang lain, tentu tidak akan banyak membantu untuk hidup kita. Tetapi harus dari dalam diri sendiri. Itu salah satunya. Nah, kalau saya boleh tanya, teman-teman yang ada di sini, mau kuliah itu karena kewajiban, karena tugas dari orang tua, karena tuntutan pekerjaan, atau karena yang lain? Boleh saya tanya? Saya keinginan saya sendiri, Bu. Ya, Ingin belajar lebih lagi. nah, keinginan sendiri ya, bukan karena disuruh sama Mbak Maita ya. Mboten. Ya, ada yang lain? Atau karena sama orang tua saya itu saya harus kuliah, Bu. Kakak-kakak saya semua kuliah. Saya sudah disiapin sapi wolu, jadi saya harus kuliah misalnya ya. Karena kemauan diri sendiri, Bu. Kan kalau sesuatu itu karena dorongan dari orang lain itu belum tentu hasilnya baik, Bu. Ya, oke, terima kasih sekali Mas Irwanto. Sehingga kita sudah bisa mengambil kesimpulan di sini ya, bahwa
keinginan itu harus dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Alasan kita berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita berubah? Studying tadi, kata Pak Sing Ye ya. Dengan apa? Dengan belajar. Nah, belajar bisa di mana saja, kapan saja, belajar apa saja. Nah, salah satunya adalah dengan kuliah. Kalau sudah menjadi pilihannya kuliah di kampus Duta Bangsa, ya mari kita lakukan, kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Tuh. Oke. Untuk pesan moral sudah kita sedikit punya gambaran ya. Kalau kita sudah punya gambaran kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus memulainya, nah berarti sekarang kita akan mulai dari sini nih. Kalau kita mau kuliah, skill apa yang harus kita kuasai? Kita harus mempersiapkan diri seperti apa sebelum benar-benar masuk ke bangku perkuliahan. Sebelum masuk ke kampus itu saya harus ngapain? Sama halnya secara harfiah ketika kita mau pergi kita harus prepare, kita harus bersiap, bangun tidur harus lebih pagi, jangan sampai telat, kemudian harus membersihkan diri, harus berdandan yang rapi, kemudian menggunakan baju yang terbaik. Nah, setelah itu kita harus berangkat, jangan lupa berdoa. Kita harus sudah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan nantinya ketika di kampus, kan seperti itu. Sama halnya kemampuan life skill pun juga harus kita persiapkan, tidak hanya persiapan secara harfiah. Berarti sebenarnya semuanya itu sama, persiapan yang harus kita lakukan itu ya, nggak cuma secara lahiriah ya, tetapi juga persiapan-persiapan mental. Makanya di sini kita memberikan pelatihan-pelatihan soft skill untuk teman-teman dalam memasuki dunia kampus. Nah, apa saja itu yang harus dipersiapkan? Nah, saya sedikit mengambil ada 10 secara garis besarnya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Nanti kalau teman-teman merasa, oh kok kata bundanya cuma 10 ya, padahal masih ada banyak lagi loh yang harus kita persiapkan. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Ini hanya, jadi apa yang kita sampaikan di sini itu hanya sebagai stimulan, ya, sebagai untuk merangsang aja, supaya teman-teman itu, oh, biar tambah semangat, biar tambah bagaimana kita mau belajar. Oh, saya harus mempelajari apa lagi nih, saya harus bisa apa lagi nih. Nah, seperti itu. Jadi ini sebuah rangsangan atau stimulan sehingga teman-teman akan banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan hanya berharap apa yang disampaikan dosen itu saja, tidak. Justru dunia kampus itu yang Anda dapatkan di kampus itu hanya 25%-nya saja. Ya, yang 75% dapat dari mana? Dari lingkungan kampus, lingkungan belajar, lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Dan itulah tempat kita belajar yang sesungguhnya. Kenapa seorang mahasiswa itu harus ada perbedaannya. Harus ada perbedaan karakter antara seseorang yang belum menempuh kuliah dengan yang sudah menempuh kuliah. Cara berpikir, cara pandang pun juga harus berubah. Tuh ya. Nah, di sini saya tuliskan yang pertama adalah public speaking. Kemampuan public speaking. Saya mau tanya, ada yang kesulitan berbicara di depan orang banyak? Saya Bu sering banget. Kenapa? Kadang itu kalau mau ngomong itu bingung itu loh Bu. Mau menyampaikan itu kadang luput. Nah, jadi kagok ngoten niku. Apa yang mau disampaikan sebenarnya sudah ada, sudah tahu apa yang mau disampaikan, tapi mulutnya nggak lancar untuk menyampaikan. Gitu ya biasa nih. Nggih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena belum terbiasa. Ya kan? Makanya nanti beberapa kegiatan perkuliahan akan menuntut teman-teman untuk berani berbicara di depan umum. Nah, salah satunya adalah dengan presentasi.
Nah, presentasi-presentasi seperti ini nanti akan membantu teman-teman bagaimana, oh ternyata ngomong itu nggak gampang loh. Kadang-kadang kita sering sebagai pendengar atau sebagai pemirsa, kadang-kadang kita maidu gitu ya. Maidu itu memang hal yang paling gampang dilakukan di dunia ini, ya. Karena apa? Berbicara di depan umum itu memang banyak sekali kendalanya. Satu, kemungkinan karena kurangnya jam terbang. Nah, jadi itu nanti bisa dilatih Mas Adi dan juga semuanya. Berbicara di depan umum dengan berlatih, perbanyak latihan. Nah, dalam berlatih ini kita akan tahu nanti kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Kita akan tahu, aduh aku mau Janer menyampaikan ini, tapi kok luput ya, itu tadi seperti yang disampaikan Mas Adi, luput ora kesampe, luput ora tak tuh. Nah, berarti ada, kan kita akhirnya mencari cara tuh, triknya apa ya supaya nggak lupa. Ya salah satunya adalah dengan dicatat urut-urutan apa yang harus saya sampaikan. Nah, seperti itu, ya. Sehingga kita dengan banyaknya jam terbang, dengan kita membuat catatan, dengan itu kan akan memberikan kita lebih baik. Misalnya hari ini kita berbicara, kok banyak kurangnya. Besok sudah dengan catatan tadi, sudah runtut apa yang saya sampaikan. Karena apa? Orang mendengarkan dengan membaca itu lebih cepat memahami kalau mendengarkan, ya enggak? Padahal ketika kita berbicara, orang lain mendengarkan, harapannya adalah orang akan paham apa yang kita bicarakan. Orang berbicara itu kan komunikasi. Komunikasi itu kan tujuannya menyampaikan suatu informasi. Nah, bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik, itu juga salah satu faktornya adalah apakah si informan, apakah yang berbicara ini mampu menyampaikan informasi dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kemampuan-kemampuan public speaking ini harus kita asah. Tadi ya, dengan banyak berlatih, perbanyak jam terbang, dan selalu cari solusi. Kalau saya kurangnya apa, misalnya supaya nggak luput, bikin catatan. Atau misalnya saya kok kurang baik dalam berbicara, nggak ada kadang-kadang orang yang berbicara itu sulit untuk dipahami atau untuk diterima orang lain karena apa? Ngomongnya terlalu cepat. Nah, itu kan nanti bisa ada minta masukan kepada orang lain atau yang diajak berbicara. Aku ngomong kurang apa sih misalnya dengan teman sebaya seperti itu bisa. Atau nanti dalam beberapa kali presentasi kalau di mata kuliah saya biasanya saya selain kita membahas tentang materi apa yang dipresentasikan, kita juga akan membahas tentang bagaimana public speaking dari yang penyaji presentasi itu gitu. Jadi kita akan banyak pengalaman di situ nanti. Itu ya, paham ya? Itu yang pertama, yaitu public speaking. Bagaimana kemampuan kita berbicara di depan umum. Karena nanti pun tidak hanya di bangku kuliah, setelah kita lulus pun kemampuan-kemampuan public speaking ini akan nempel pada diri kita. Sampai kita cari kerja, sampai kita sudah bekerja, itu pun akan kita butuhkan. Bagaimana kemampuan-kemampuan public speaking ini akan memberikan kita gambaran. Seperti apa sih Mas Adi itu? Nek ngomong plekak-plekuk kayak lo. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya yang lainnya, siapa sih? Mas Adi itu orang yang ngomongnya lancar, ngomongnya runtut, kalau menjelaskan bisa diterima. Nah, itu akan memberi gambaran kepada orang lain. Bagaimana cara berbicara kita. Seperti pepatah ya, mulutmu harimaumu. Nah, seperti itu pula, kalau apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan itu akan merepresentasikan siapa diri kita. Makanya teman-teman di sini, mumpung kita juga bertemu secara langsung di sini, hati-hati kalau dalam bikin status, ya kan? Karena sekarang omonganku itu nggak harus selalu yang keluar dari mulut ya. Apa yang kita ketik dengan jempol kita itu juga menjadi sebuah gambaran untuk kita, representasi dari kita. Makanya
teman-teman kalau bikin status, bikin ini ya yang baik-baik aja. Gitu. Jangan saja jadi netizen yang julid. Ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan komputer. Kalau kemampuan yang kedua ini saya yakin ya untuk teman-teman yang ada di kelas ini saya rasa bukan hal yang sulit. Saya rasa semua sudah menguasainya pengoperasian komputer. Apalagi nanti jangan khawatir untuk yang jurusan manajemen itu juga ada kok nanti mata kuliah untuk aplikasi komputer. Jadi, aduh saya kurang paham, kurang lihai atau apa itu nanti jangan khawatir, nanti kita justru akan ada mata kuliah khususnya di manajemen ya. Kalau yang untuk jurusan sistem informasi maupun teknik informatika jelas ya, karena memang itu apa yang akan diutak-utik nantinya selama kuliah. Tuh. Kemudian yang ketiga, membuka obrolan. Nah, membuka obrolan di sini adalah salah satu kemampuan berinteraksi. Ya. Terkadang kita, apalagi anak-anak generasi Z ya, teman-teman ini, generasi milenial ini, kadang-kadang tuh irit banget ngomongnya. Iya enggak? Sampai saya kalau cuma mau dengar suaranya aja, tidak memohon-mohon, mana ini suaranya, gitu kan? Sehingga kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan gadget, kita sudah terbiasa dengan chatting, baik itu dulu dimulai dari SMS, kemudian sekarang sudah ada WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Itu akan mengurangi sekali kemampuan kita dalam membuka obrolan. Membuka obrolan dalam artian baik secara langsung maupun juga melalui media sosial ya. Yang jelas, kita kadang-kadang acuh terhadap orang lain. Kita masa bodoh, kita merasa, nggak ada yang perlu saya omongin deh, nggak ada yang perlu. Contoh kecilnya saja, misalnya dalam ruang obrolan grup ya, ada seseorang yang menginformasikan, entah apapun itu informasinya. Kadang-kadang kita setelah membaca, oh ya udah, aku udah baca kok. Padahal kan kita bisa memberikan respon yang baik kepada si pemberi informasi gitu loh, sekedar ucapan terima kasih, sekedar seperti itu kan bisa. Nah, membuka obrolan di sini dalam artian kita ketika bertemu dengan dosen misalnya, kadang kita ada rasa canggung, dan meskipun sekarang dosen sekarang juga sudah banyak sekali sih yang memahami bahwa kemampuan komunikasi mahasiswa itu tidak sama ya, tidak merata. Ada yang kemampuannya bagus, ada yang seperti tadi saya bilang irit bicara, ada yang kadang-kadang sekali ngomong langsung tanpa basa-basi gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu maunya yang pokoknya des-des gitu ya. Nah, yang jelas jangan lupa kalau kita memang dengan orang yang lebih tua, lebih yang kita hormati, ataupun dengan teman yang belum begitu akrab gitu kan, kita harus membuka obrolan dengan baik. Nah, bagaimana cara membuka obrolan dengan baik itu? Tentunya yang sopan. Nah, bagaimana membuka obrolan yang sopan? Ya, pertama-tama tentu perkenalkan diri dulu. Karena tidak semua orang pasti mengenal kita. Belum tentu semua orang itu, misalnya kita adalah pribadi yang suka memperhatikan nih. Dia nggak kenal saya, tapi aku tahu kamu, misalnya seperti itu ya. Kan tidak semua orang seperti itu, dan kita bisa langsung misalnya sekedar cuma mau pinjem aja, hey aku pinjem charger dong misalnya, mau laptop saya habis baterainya. Nah, kalau kita belum begitu akrab kan agak canggung ya harusnya ketika berbicara santai seperti itu, tapi alangkah baiknya kita bisa membuka obrolan dengan ramah, dengan sopan, dengan baik. Nah, itu tadi akan memberi gambaran seperti apa karakter kita, karakter pribadi kita. Itu juga melalui ruang obrolan ini. Baik tadi yang saya sampaikan ya, baik obrolan secara langsung maupun obrolan melalui media. Baik itu chatting, telepon, ataupun berbicara secara langsung. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah manajemen waktu.
Manajemen waktu yang mana di sini adalah hal yang tentunya gampang-gampang susah untuk dijalankan ya. Biasanya manajemen waktu itu hanya satu permasalahannya. Apa itu? Yaitu rasa malas. Nah, sebenarnya mahasiswa itu punya banyak sekali waktu. Ya enggak? Ya, mahasiswa punya banyak sekali waktu. Tapi mereka bilang, saya sibuk, saya banyak tugas, tugas ini belum selesai, udah numpuk tugas lagi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mengelola waktu. Kita tidak memanajemen waktu kita dengan baik. Apalagi buat teman-teman yang saat ini kuliah sambil bekerja. Tentu tantangan ini akan lebih besar lagi. Nah, dari sekarang pun harus sudah kita pikirkan bagaimana solusinya, bagaimana saya akan belajar, bagaimana saya akan menghadapi ini semua. Seperti tadi yang di video kita lihat, ternyata kuliah itu nggak cuma sekedar duduk diam di bangku kuliah mendengarkan langsung selesai, ternyata tidak kan? Justru tadi yang saya bilang 25% itu yang hanya ada di kampus, 75%-nya itu yang ada di luar kampus, yang ada di luar kelas. Itu. Sehingga kita harus mulai menata dengan manajemen waktu yang baik. Yang kelima, bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing mungkin paling tidak ini akan memberi banyak masukan ya, karena beberapa referensi perkuliahan juga nanti ada yang berbahasa Inggris. Nah, kalau nggak tahu gimana Bu? Sekarang ada Google Translate Bu, tenang aja Bu, misalnya gitu ya. Ya silahkan, meskipun itu alternatif terakhir ya. Tapi harapan kita adalah ini teman-teman juga sudah familiar dengan bahasa asing ataupun paling tidak bahasa Inggris ya, karena mengoperasikan handphone, mengoperasikan laptop pun sekarang juga banyak yang berbahasa Inggris ya. Kemudian yang keenam adalah membaca, kemampuan membaca, literasi di sini. Saya sampaikan membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku, membaca e-book, tidak ya, tetapi juga kemampuan kita membaca lingkungan. Ya, tentu kemampuan mahasiswa akan banyak berkembang ketika kita mau membaca. Kalau kita nggak membaca ya sudah. Duh Bu, saya yang tak baca cuman tweet-tweet yang di Twitter saya aja gitu ya. Sekedar mengisi waktu, ini juga nggak masalah sih, tapi jangan lupa bahwa tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar. Jadi ya, di video juga kita lihat sampai sakit, sampai ini ya, karena semangatnya benar tadi ya yang disampaikan, jangan sampai jangan terlalu memaksakan diri, tapi juga kita juga jangan terlalu enak-enakan diri gitu. Intinya kita tahu porsi kemampuan tubuh kita, kemampuan kita. Dan jangan lupa dalam membaca di sini, mumpung kita berbicara tentang literasi ya, literasi itu tidak hanya membaca buku, membaca e-book, tapi juga di sana ada literasi fungsional, itu kan ada 7. Baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi finansial, ya, literasi digital, literasi budaya, yang mana kita harus mampu memahami itu semua. Apa sih literasi? Bagaimana tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi kita juga mampu numerasi finansial. Numerasi itu literasi yang kita memiliki kemampuan dalam menghitung. Kalau sains kita tahu, ada perubahan-perubahan gejala alam, ada seperti itu, kita mengerti, kita paham. Jangan ini ya, jangan acuh, jangan cuek jadi mahasiswa. Jadi kita tahu. Nanti kalau ditanya adik kita yang masih SD ataupun SMP, kakak ini mahasiswa kok enggak tahu apa-apa. Jangan sampai gitu ya. Benar jurusan kita komputer ataupun benar jurusan kita manajemen ataupun akuntansi ataupun hukum. Tapi yang jelas
Kalau ditanya hal-hal yang berkaitan dengan alam, dengan lingkungan, apa ya, dengan budaya misalnya, paling tidak kita tahu lah ya. Karena informasi segala sesuatu itu sekarang sudah ada dalam genggaman kita. Ya, semua sudah punya Android ataupun smartphone ya. Selanjutnya adalah mencatat efektif. Apa itu mencatat efektif? Dalam perkuliahan, kita tidak selamanya dosen itu akan menjelaskan dengan detail, dengan jelas, dan akan diulangi, tidak akan seperti itu. Jadi, kemampuan-kemampuan dalam mencatat itu perlu teman-teman tingkatkan, supaya apa? Poin-poin penting dalam perkuliahan nanti tidak akan terlewatkan. Gitu, ya, jadi buatlah catatan-catatan yang mungkin itu adalah poin-poin sekedar itu, yang jelas teman-teman paham seperti itu, yang diharapkan dosen apa, yang dijelaskan apa. Suatu saat kalau teman-teman mempelajarinya lagi, sekedar buka catatan itu teman-teman sudah ingat. Itu kan nggak mungkin kita semua akan mengingat apa yang disampaikan dosen. Long hari ini kita belajar, jam ini kita belajar 2 jam lagi, atau 1 jam berikutnya kita juga udah lupa kan? Itu makanya kemampuan kita akan terbatas sekali. Bantulah dengan membuat catatan-catatan efektif. Selanjutnya, bekerja dalam tim. Nah, akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang dilakukan dalam tim ataupun berkelompok, sehingga jangan sampai teman-teman nanti, wah ini Bu, kelompok saya itu isinya 4 orang, tapi yang 2 orang itu nggak mau kerja, jadi ini yang saya tulis di laporan saya cuma 2 orang, saya dan teman saya yang mengerjakan. Ya, jangan gitu juga kali ya. Tapi bagaimana teman-teman juga bisa memotivasi teman yang lain mungkin, ya, karena motivasi seseorang itu kan tidak on fire terus ya. Mungkin juga ada kalanya naik turun, sehingga teman-teman bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan gitu. Apalagi nanti teman satu angkatan ya, kita masuk kuliahnya bareng, kalau bisa lulusnya juga bareng ya gitu. Nanti bisa jadi sebuah motivasi bersama. Itu ya. Kemampuan-kemampuan dalam bekerja dalam tim itu juga dibutuhkan. Lah, bagaimana caranya, Bu? Ya, caranya ya kita harus banyak berinteraksi, ya. Bagaimana dengan bisa menerima pendapat orang lain. Saya rasa hal-hal semacam itu bukan hal yang sulit ya, asal kita bisa memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sudah dewasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memotivasi diri. Nah, ini tadi yang saya bilang, motivasi kita nggak selalu on fire. Kita juga tetap butuh orang lain untuk menyemangati. Kita tetap butuh tadi kita kembalikan lagi tujuan awal kita kuliah apa, tujuan yang akan kita raih apa. Nah, itu mungkin akan bisa membantu dalam motivasi kita. Ya, terus interpersonal skill. Nah, kemampuan-kemampuan diri yang tentunya akan membantu kita dalam masa perkuliahan, ya. Kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, itulah nanti yang akan membantu teman-teman dalam menjalani perkuliahan. Tuh ya. Kemudian, nah, kalau tadi kita sudah membahas skill yang wajib dikuasai, nah sekarang kalau misalnya teman-teman itu di sini ada yang cuman kuliah aja atau kuliah sambil kerja. Nah, pasti kan semua dalam benak masing-masing sudah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kalau saya cuma kuliah aja, saya mau ngapain? Kalau saya kuliah sambil kerja, bagaimana saya akan menjalaninya ke depan? Jadi masing-masing punya motivasi, masing-masing sudah punya kiatnya. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tanya nih teman-teman, yang kuliah aja siapa? Saya, Bu. Nah, Mas Adi Saya, lagi. Bu. Mas Saya, Bu. Gianelli. Ya, Mas sudah. Oke, tadi Mas Adi sudah, saya mau tanya Mas Gianelli nih. Motivasinya buat kuliah apa, Mas? Menambah wawasan, Bu. Menambah wawasan. Itu aja? Ya.
Kalau Mas Huda, apa kiat-kiat sukses dalam kuliah, Mas? Untuk Ya, persiapan ke depannya. mungkin banyak belajar, terus banyak referensi, sama minta doa orang tua, minta doa sama Allah. Udah, Bu. Ya. Eh, itu semua bagus, ya. Nah, motivasinya mau nambah wawasan. Karena tentu ya tadi, kalau kita mau mengubah hidup, kita harus punya wawasan yang banyak. Kemudian, kalau menurut Mas Huda, kiat-kiat untuk sukses belajar itu adalah banyak referensi, minta doa orang tua, jangan lupa berdoa sama Allah. Nah, dengan seperti itu, tentu kita sudah mempersiapkan diri bagaimana ke depannya. Tentu semua tidak mulus ya, semua pasti ada permasalahan, semua pasti ada kendalanya. Nah, kembalikan keadaan itu ke motivasi dan ke tujuan yang ingin kita capai. Sehingga itu akan memberi kita kekuatan, akan ngecas lagi kekuatan kita. Ya. Nah, kiat yang pertama adalah tips manajemen waktu. Nah, manajemen waktu yang baik adalah manajemen waktu yang dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tadi saya bilang kan, kalau musuhnya mahasiswa itu adalah cuma satu. Apa? Musuhnya tadi apa? Ada yang masih ingat? Malas. Nah, musuhnya cuma rasa malas. Males, Bu. Nah, intinya jangan sampai malas ya. Itu. Nah, bagaimana cara dalam memanajemen waktu kita itu supaya efektif, ya kan pastinya. Yang pertama adalah membuat to-do list. Sama seperti kemarin kita merencanakan keuangan ya. Coba kita tuliskan dulu apa sih kebutuhan kita. Kalau kemarin kan begitu. Nah, kalau sekarang buat juga to-do list. Apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus kita lakukan dalam sehari-hari itu, kita mau ngapain sih? Apa yang akan kita capai? Nah, untuk mencapai tujuan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita sudah memiliki daftar keingin apa yang harus dilakukan, nah itu baru kita buat prioritas yang kedua, ya kan? Kalau kita sudah membuat prioritas, ya jangan sampai ditunda pekerjaannya. Tentukan deadline-nya. Oh, ini nih, saya ada tugas kuliah ini harus saya selesaikan dalam waktu 1 minggu. Kalau deadline-nya itu tanggal 30, berarti saya harus sudah menyelesaikannya di tanggal 28 misalnya. Jadi kita sudah membuat deadline sendiri. Dan yang jelas, seperti tadi, kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai memaksakan diri. Tapi juga jangan enak-enakan. Gitu. Kita harus bisa mengatur pola hidup kita supaya selalu sehat. Kemudian yang kedua, menetapkan prioritas ya. Nah, ini tadi, adanya benturan kepentingan. Nah, sebenarnya kita kalau yang kuliah aja ini nggak begitu sulit ya untuk dilakukan. Tapi kalau yang kuliah sambil, saya kuliah untuk bekerja atau bekerja untuk kuliah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya? Bagaimana? Iya, dua-duanya, Bu. Berkesinambungan. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita pilih, ya kan, untuk saat ini. Tapi dua-duanya. Tinggal bagaimana kedua Kita menjalaninya. bisa dijalani dengan baik. Tentunya ada
prioritas. Ya, Bu. Nah, kapan saya harus menyelesaikan pekerjaan, kapan saya harus kuliah. Sehingga dua-duanya akan berjalan beriringan tanpa saling saling nanti malah kena tangguh alasan kok Bu gitu. Ketika pekerjaannya keteteran, nanti alasannya aduh kan saya kuliah Pak. Nah, nanti kalau kuliahnya belum ngumpulin padahal banyak tugas, Bu saya kan bekerja, mohon dimaklumi dan lain sebagainya. Saya harap nanti nggak akan seperti itu ya, karena kita sudah tahu di awal bagaimana kita bisa menempatkan prioritas ini. Itu. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab tanpa banyak alasan. Nah, semua hal yang kita lakukan itu muaranya adalah tanggung jawab. Kalau tadi di awal, kenapa kita kuliah? Ya karena kita tanggung jawab terhadap masa depan kita. Masa depan kita harus baik. Masa depan kita harus terjamin. Masa depan kita harus bagus. Kita harus jadi orang sukses, kan begitu? Itu kan tanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian, saat kita sudah bekerja atau saat kita sudah kuliah, apa tanggung jawabnya? Ya karena bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan, itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa saya harus kuliah? Itu adalah tanggung jawab saya. Ya kan? Nah, kalau di sini saya tuliskan tidak peduli seberat apa perjuangan kuliah, pekerjaan juga tidak akan mentolerir kesalahan. Benar nggak? Siapa nih yang sudah bekerja, yang punya pengalaman? Iya nggak? Kalau orang bekerja, Iya, Bu. ya pasti kalau kamu pekerjaannya nggak beres Bu. ya, iya pekerjaannya nggak beres ya harus bagaimana caranya, ya kan? Nggak bisa kuliah dijadikan sebagai alasan. Itu. Begitu juga sebaliknya, pekerjaan tidak akan bisa dijadikan alasan untuk lalai dengan tugas kuliah. Tadi yang saya sampaikan, nggak usah. Dosen-dosen juga tahu semua, jenengan kerja sambil kuliah. Apa teman-teman yang lain juga tahu jenengan kerja sambil kuliah, tapi kan itu bukan menjadi sebuah pemakluman. Ya, kita sendiri yang menjalani. Aduh, kok ternyata berat ya gitu. Tidak berat, asalkan tadi ada manajemen waktu yang baik. Tidak ada rasa malas. Itu. Jadi dukungan dari orang-orang terdekat. nah, ya ada dukungan dari orang terdekat ya, Mbak. Kalau pas Mbak Aprilia mau ngerjain tugas, yo anaknya dititip nih Mbak Edise gitu ya, Mbak. Itu salah satu dukungannya. Gitu. Jadi kan tantangan Iya, itu Bu? Salah satu dukungan dari orang-orang terdekat. ya, beruntunglah kalau kita memiliki orang-orang terdekat yang mendukung dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi perbaiki selalu, jaga selalu hubungan dengan orang-orang terdekat itu, ya. Jadi kan tantangan ini untuk lebih bersemangat dalam memberikan karya terbaik dimanapun berada. Dalam artian kalau kita sebagai mahasiswa ya, kalau ada tugas ya lakukan tugas itu dengan baik. Jangan mentang-mentang saya sambil kerja tugasnya harus yang penting copy paste. Jangan ya. Itu nanti akan banyak sekali hal yang bisa dilakukan asalkan dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, memiliki tekad dan keyakinan yang kuat ya. Mental yang kuat di sini dibutuhkan. Karena apa? Kalau kita punya mental yang kuat, itu akan menjadi senjata utama. Nah, di sini kenapa sih gambarnya adalah seorang pendaki gunung, seorang pecinta alam. Nah, ini sebenarnya ada filosofi nih kalau seseorang yang suka berdamai dengan alam, yang suka mendaki gunung, yang suka Dengan petualangan. itu adalah salah satu ciri seseorang yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, harapan kita yang ada di kelas ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik ke depannya, ya kan? Karena di sini adalah generasi emas yang dimiliki bangsa ini. Nah, amin ya, gitu. Sehingga kenapa harus punya
mental yang kuat, kenapa harus punya tekad, punya keyakinan? Ya, kalau kita nggak punya itu, buat apa? Buat apa bercapek-capek? Udah kerja kok, dadak kuliah meneh. Ya nggak, Mas Irwan? Nih, ya Bu. Nah, buat apa kok di rumah enak-enak udah dikasih fasilitas sama orang tua kok dadak mau-maunya kuliah misalnya, ya kan? Ya karena itu tadi rasa tanggung jawab, rasa keyakinan bahwa masa depan kita itu akan lebih baik ketika kita mau mengubahnya melalui pendidikan. Tuh. Seperti kata Nelson Mandela. Tahu Nelson Mandela siapa? Presiden Afrika Selatan, Bu. Mantan dia. Ya. Nah, itu mengatakan bahwa pendidikan itulah yang akan mengubah dunia. Paling tidak dunia kita masing-masing ya, sebelum kita mengubah dunia yang sekarang sedang kacau oleh corona ya. Paling tidak kita mengubah dunia kita sendiri dulu. Bagaimana kita mengubahnya menjadi lebih baik, menjadi lebih tertata, menjadi lebih terencana. Itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki tekad dan keyakinan yang kuat itu? Lakukan evaluasi diri. Apa sih selama ini yang sudah saya lakukan? Ya enggak? Nah, kalau sudah, buat perubahan. Ternyata saya kurang ini, pasti kita bisa kok menemukan itu. Melakukan evaluasi, ya kalau dalam Islam kan memang kita diajarkan untuk melakukan muhasabah ya, muhasabah pada diri kita sendiri, mengevaluasi diri sendiri apa kekurangan kita. Nah kalau kita sudah tahu, kita bisa membuat perubahannya, kendalikan emosi, berpikir rasional, harus mudah beradaptasi dan tidak menyerah dengan keadaan. Itu kiat-kiatnya. Ngomong aja gampang sih Bu, ya seperti tadi yang saya bilang, ngomong itu gampang, tetapi bagaimana kita akan mengubah hidup kita itu semua kembali ke diri masing-masing. Mau Bu Nina menyemangati sehari 10 kali, ayo kita Google Meet 10 kali sehari supaya kalian termotivasi, nggak akan ada perubahan kalau kita tidak ada tekad dan keyakinan dari dalam diri sendiri. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, kemampuan berkomunikasi yang baik. Soft skill itu meliputi keterampilan sosial dan karakter diri sendiri, kemampuan untuk menyampaikan pikiran, dan juga kemampuan untuk memahami lingkungan sekitar. Yang mana, kalau kita sudah punya, apa ya, membatasi diri kita. Saya nggak bisa ngomong, saya sulit berbicara di depan umum, saya sulit untuk mengajak orang lain, saya sulit untuk, itu kita sudah membatasi diri kita. Sehingga mau apapun yang kita lakukan, kalau mindset kita sudah, saya nggak bisa, saya itu. Teman-teman pernah dengar teori jeruk peras? Ada yang sudah pernah dengar? Belum, Bu. Nah, saya mau sedikit cerita. Teman-teman kalau saya mau kasih gambaran, coba dibayangkan. Teman-teman itu di rumah saat ini sedang memegang jeruk nipis ya. Jeruk nipis tahu? Jeruk nipis tahu ya? Ya. Rasanya apa Mas Lutfi? Kecut, Bu. Kecut ya. Oke. Saya nggak berusaha untuk untuk apa itu dari sini, tapi saya minta teman-teman untuk bisa membayangkan. Coba jeruk jeruk nipis yang teman-teman punya itu, anggap saja teman-teman semua lagi megang itu ya. Sudah dipegang semua jeruknya? Sudah dipegang ya?
Ya. Ya, kalau sudah dipegang, coba ambil pisau, Mas. Ambil pisau, terus coba dibelah menjadi 4 jeruknya. Jeruk nipis, yang rasanya kecut itu, coba dibelah jadi 4. Sudah? Nah, sudah bisa dibayangkan ya. Kalau sudah dibelah menjadi 4, coba sekarang teman-teman yang 1/4 sudah dipotong itu, coba diperes ke sendok. Ya, kalau sudah diperes di sendok, coba teman-teman rasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Ludahnya ngucur nggak? Ikut ngilu nggak? Enggak, Bu. Sendoknya keras, Bu. Enggak, mergane entuk bayangke sing dibayangke udah jeruk nipis ya. Sing dibayangke jojo semongko tadi seger ya. Tuh. Ya. Nah, teori jeruk peras itu kalau kita tadi melakukannya dengan benar, itu otomatis kita akan rasa kecut gitu. Atau kalau nggak jeruk peras, teman-teman kurang kecut ya, blimbing wuluh lah ya. Coba blimbing wuluh itu dipotong terus dibayangkan bagaimana rasanya. Nah, pasti akan kecut dan otomatis indera perasa pengecat kita akan merespon itu. Nah, itulah yang mau saya kasih gambaran adalah kalau kita hanya nggak membayangkan aja, kita bisa ngerasain kecutnya, kita sampai indera perasa kita sampai ikut merespon ngeces gitu ya. Nah, itulah kemampuan kita dalam soft skill. Segala sesuatu itu tinggal apa yang kita yakini, ya. Kalau kita yakin itu kecut, berarti kita akan otak kita akan merangsang indera kita untuk merespon. Tapi kalau kita tadi ada yang bilang legi, seger dan lain sebagainya, atau yang dirasain malah sendoknya tadi ya keras gitu, karena yang kita lakukan tidak sesuai apa yang kita bayangkan gitu, sehingga kemampuan soft skill ini sebenarnya semua tergantung apa yang kita pikirkan. Coba pikirkan hal baik, coba lakukan yang baik. Karena yang kita harapkan adalah kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Harapannya seperti itu. Ya, oke. Itu ya beberapa kemampuan soft skill yang perlu kita cermati. Kalau ada hal lain yang belum saya sampaikan di sini, bisa ditambahkan sendiri. Nah, teman-teman ternyata sudah selesai. Get ready showtime, ya. Tinggal waktunya kita nanti akan masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya. Sudah siap ya? Siap, Bu. Insya Allah. Are you ready? Ya, kok cuma You ready to rock? 5. Yeah. Sudah siap semua berarti ya untuk masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya, yang mana Semangat. semangat, ya pasti harus ya. Enggak Pokoknya daring kan, Bu, kuliahnya, Bu? ya, daring atau tidak nanti kita masih menunggu SK dari rektor ya, seperti itu harapannya kita nanti. Enggak apa-apa loh, Bu. Masuk aja, Bu, enggak usah daring, Bu. Dosennya Bu Ermina nggak apa-apa. Oh gitu ya, boleh nanti kalau ini nggak daring langsung datang ke kampus ini nggak apa-apa. Iya, Bu, tapi jangan jam-jam kerja ya, Bu, ya. Sore aja, Bu. Ya, nanti kan tetap ada penjadwalan, sebelum penjadwalan karena nanti kita ada pengisian kartu rencana studi, nanti akan ada pengarahan berikutnya dari akademik. Jadi teman-teman, kenapa sih nggak langsung dijelaskan bagaimana kita akan kuliah, terus mata kuliahnya apa, terus kapan kita kuliah ya? Semua bertahap, tenang aja ya, pasti nanti akan tiba waktunya. Makanya ini kita harus mempersiapkan diri dulu. Nah, get ready? Yo, kalau sudah siap, showtime. Berarti inilah waktunya, ya. Yang penting lulus dulu, Bu. Tahun ini. Tenang, kalau itu nanti ya sudah ada petugasnya masing-masing, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada masukan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kita masih ada waktu 5 menit ya untuk diskusi. Bu Ermina rumahnya mana, Bu? Ya, saya Bulu Sulur.
Nutang kan Bu. Oh ya, mana belusurnya Mas Ilham? SMP 2 ke selatan. Oh, sampai 2 ke selatan. Kalau saya Duta Bangsa ke utara. Oke. Nanti boleh main. Ya Bu. Oh, loreng Mbok Dami berarti. Oh ya, nanti tinggal pesan Budami ya kalau mau makan. Oh, siap, Bu. Oke, ada lagi yang lain yang ingin didiskusikan? Bu Ermina, Ji, kalau monggo. sudah tatap muka, kalau penjadwalan apa juga sampai malam-malam, Bu? Ya, untuk penjadwalan itu akan kita sesuaikan ya. Satu, penyesuaiannya itu berdasarkan jam kerja mahasiswa, ya. Selain jam kerja mahasiswa, nanti kita juga akan sesuaikan dengan waktu dosen, ya. Jadi jangan khawatir. Beberapa mata kuliah saya rasa ini kalaupun sudah tatap muka itu tidak 100% tatap muka, tetapi diwacanakan akan ada blended learning ya. Jadi nanti untuk misalnya mata kuliah itu kan dalam satu semester kita ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan perkuliahan itu nanti tidak seluruhnya akan dilakukan tatap muka, tapi akan ada blended learning, sebagian tatap muka, sebagian daring. Seperti itu. Jadi kalau untuk penjadwalan jangan khawatir, misalnya nanti toh pun ada mahasiswa yang tidak bisa datang secara tatap muka, itu akan terfasilitasi baik melalui Google Meet ataupun Zoom ataupun melalui video pembelajaran untuk blended learning-nya. Gitu ya, Mbak Larni? Terima kasih, Bu Ermina. Iya, Soalnya kan sama-sama, rumah Mbak. saya pucuk gunung, Bu, di Ya. Selatan Timur. Ya, oke. Tidak apa-apa Mbak, tenang aja. Terima Kita semua kasih. di sini juga rumahnya jauh-jauh semua kok, tenang aja. Yang deket cuman Bu Nina tok. Yang rumahnya deket. Oke, yang lain ada? Cukup ya berarti nggih? Cukup ya untuk hari ini? Cukup, Bu. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan untuk pertemuan hari ini, nggak ada tugas ya hari ini ya? Tepuk tangan dulu. Nggak usah, Bu. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi presensi itu yang sudah muncul di kolom chat ya. Yang belum mengisi silahkan diisi. Iki presensi ini orang medeni nih, Dewi kan presensinya kudu ngirim tugas. Nah, saiki cukup ngisi link itu aja. Langsung diisi Tapi ya. udah ngisi tuh, Bu. Kalau sudah ngisi ya udah nggak usah diulangi. Nanti double, Bu. Maksudnya banyak Ya. amat. Maksud saya yang belum mengisi, ya. Oke, siap, Bu. Oke. Baik, kalau teman-teman sudah mengisi presensi, kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini, khusus untuk pelatihan soft skill hari ke-5 ya, kalau nggak salah. Pertemuan ke-5 kita hari ini, dan masih akan dilanjutkan di minggu depan, jangan lewatkan. Insya Allah nanti akan ada materi yang sangat menarik, jadi nantikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya itu pribadi dari saya, mohon dimaafkan. Kalau tadi ada kata-kata atau perbuatan atau sikap saya yang kurang sopan, kurang baik, ataupun menyinggung perasaan, mohon juga diikhlaskan. Itu saja, sekali lagi, terima kasih, selamat siang, silahkan dilanjutkan aktivitasnya, kembali ke aktivitas masing-masing, yang masih bekerja, selamat bekerja, yang sudah di rumah bisa bersama keluarga, silahkan dinikmati kebersamaan bersama keluarganya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, selalu, ya, jangan kendor, semoga sehat semua untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.